Diskors. Sidang Ini tidak boleh ke sini. kondusif lagi pimpinan. Tolong diberikan kesempatan pada tolong diskors dulu pimpinan. Ini sudah tidak kondusif. Rapat konsultasi tadi belum selesai, belum ditutup pimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rancangan undang-undang perampasan aset ya, sampai nyaris 2 dekade ya, hampir 20 tahun ya, tahun 2008 persisnya era rancangan undang-undang aset ini udah digulirkan pemirsa. Tapi sampai hari ini gak kelar-kelar. Sementara ada undang-undang lain ya, yang hanya dibahas sekali langsung jadi, ya, di bypass begitu, seperti undang-undang tentang IKN, walaupun akhirnya ini IKN-nya mangkrak dan menjadi sarang PSK. Tapi untuk undang-undang perampasan aset ini kenapa begitu susah banget untuk bisa disahkan menjadi undang-undang, ya? Ya, ini sangat tergantung pada Presiden dan juga DPR. Kalau DPR dan presidennya orang baik, ya kan, mudah banget itu mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi undang-undang perampasan aset. Tapi kalau presiden dan DPR-nya itu oknum atau maling sampai kiamat, kalau mereka nanti misalnya kan ganti DPR-nya, ganti presidennya, maling semua, ya nggak mungkin lah mengesahkan rancangan perampasan aset itu menjadi undang-undang perampasan aset. Kenapa? Ya, karena rancangan perampasan aset itu ya bertujuan untuk mengatur perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Dan biasanya siapa yang melakukan ini? Ya, UKM? Enggak kan? Rakyat biasa? Enggak kan? Petani? Enggak kan? Ya kan? Yang melakukan ini biasanya adalah pejabat kong kali kong dengan pengusaha gede-gedean, dengan oligarki. Nah, kalau mereka itu ya mengesahkan undang-undang perampasan aset ini, itu sama dengan menyerahkan lehernya untuk digorok gitu loh. Itu mengapa pemirsa ya banyak pihak teriak-teriak supaya rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan. Dan beberapa aktivis juga menyerukan presiden ini mengeluarkan perpu karena isinya itu 50%. Kalau DPR nggak mau mengesahkan, presiden itu bisa mengeluarkan perpu untuk bisa langsung diimplementasikan. Dan wacana mengenai ini kan juga katanya ya, perampasan aset ini kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya, gitu loh. Nah, tapi pernyataan dukungan itu melalui apa? Melalui omon-omon aja. Ya, anggota DPR dari fraksi Golkar seperti Sudeson Tandra juga mengatakan dukungannya terhadap pernyataan presiden itu. Tapi kalau hanya omon-omon, tidak ada SK-nya. Ini saya buat perpu untuk mengesahkan rancangan undang-undang itu diganti perpu perampasan aset. Pasal-pasalnya nggak usah ada yang diubah. Enggak juga kan? Ya kan? Jadi kalau omon-omon itu untuk menghibur rakyat, tetapi korupsi jalan terus. Itu yang terjadi itu sepertinya seperti itu. Jadi sebetulnya ini alat ukur yang paling mudah banget. Apakah DPR-nya itu orang baik atau maling? Lihat aja. Ya kan? Undang-undang perampasan aset itu. Jadi bukan hanya DPR sekarang aja. Periode yang lalu mungkin juga sama saja. Nah, sekarang siapa anggota DPR yang tidak pernah korupsi? Ya, siapa presiden yang tidak pernah korupsi? Perlu ditanya semua karena dua unsur inilah yang menentukan rancangan undang-undang perampasan aset. Tuh, pemirsa. Jadi teriak-teriak dari rakyat itu kayaknya nggak ada gunanya karena mereka terlalu rakus terhadap uang, ya kan? Seolah-olah hidup itu adalah ya 1000 tahun lagi masih bisa bertahan. Padahal kalau orang itu usianya sudah 70 tahun, apalagi sampai 80 tahun, makan itu sudah nggak begitu enak. Makan itu kewajiban. Ya,
bukan sebuah nafsu yang harus dipenuhi, kewajiban aja. Sudah males, giginya juga sudah ini, rasa lidahnya juga enggak. Tetapi karena jiwanya itu rakus, dia berpikir untuk anaknya, untuk cucunya, untuk ini dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka mati semua. Ya, itu juga bisa terjadi. Belum tentu anak cucunya ini menikmati. Bisa jadi anak cucu yang bapaknya itu koruptor, mereka bisa saling bunuh antar mereka sendiri untuk berebut warisan hasil korupsi itu. Kalau nggak begitu, mungkin mereka bisa kena narkoba, ya kan? Karena stres melihat bapaknya maling, ya kan? Dan dia tidak berani bertindak, ya. Akhirnya kompensasinya ke narkoba atau menjadi broken home. Sebetulnya itu loh. Ya, kalau mereka punya jiwa yang lebih bagus, meskipun korupsi, ya kata Abdullah Yahmahua, ya ditangkap, asetnya diambil, tapi itu sebagai kafarat katanya terhadap siksa di akhirat itu dikurangi kalau ngaku kalau sudah seperti ini. Tetapi itu kayaknya sangat mustahil. Jadi ukurannya gampang, pemirsa. Ya, apakah rancangan undang-undang korupsi ini akhirnya disahkan atau tidak tergantung pada apakah banyak oknum DPR dan presidennya itu maling atau orang baik-baik. Hanya itu kok standarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.